Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Leo Zulfikar bisa kembali menyapa Anda untuk program Bilang Bicara Langsung edisi hari ini di hari Rabu 1 Desember 2021 dan bertepatan di hari ini yaitu peringatan Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember 2021. Hari ini kami mengangkat tema yaitu membangun pola pikir yang positif di masyarakat dan mengurangi stigma dan juga diskriminasi kepada teman-teman ODA atau orang dengan HIV/AIDS. Dan bersama saya malam hari ini sudah bergabung perwakilan dari organisasi Banuatapura Support. Ada Bapak Herman Kanon selaku perwakilan dari SDM Pengembangan Usaha dan Advokasi, dan Mas Tom selaku bendahara dari organisasi Banuatapura Support. Dan juga yang akan hadir bersama kita malam hari ini Ibu Indri Sutrisna Widyaningsi, MPSI, salah satu psikolog klinis yang sudah hadir bersama kita. Selamat malam Kak Indri, gimana kabarnya Kak? Malam, luar biasa. Luar biasa baik ya Kak, dan sebentar kita akan Iya, berbicara lebih benar. banyak mengenai pemaknaan terkait dengan tema kita yang berhubungan juga dengan peringatan Hari AIDS Sedunia. Dan sudah hadir juga di studio bersama kita ada Mas Herman dan juga Mas Tommy. Selamat malam. Malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Selamat memperingati Hari AIDS Sedunia untuk teman-teman dari Banuatapura Support. Dan berbicara soal teman-teman dari Banuata Support, seperti yang kita ketahui ini merupakan salah satu organisasi yang ada di Sulawesi Tengah yang berfokus pada pelaksanaan advokasi dan juga memperjuangkan hak-hak dari teman-teman ODA atau orang-orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Seperti apa profil dan juga keseharian dari teman-teman Banuatapura Support? Langsung saja mungkin saya bisa tanyakan lebih dalam ke Mas Tommy sebelum kita masuk ke program-program dari Banuata Support dan juga pelaksanaan Hari AIDS Sedunia di tahun 2021. Apa sih pemaknaan dari Hari AIDS Sedunia, di mana teman-teman dari Banuata Support mengangkat tema membangun pola pikir yang positif di masyarakat dan mengurangi stigma dan diskriminasi ODA di Sulawesi Tengah. Silakan Mas Tommy. Iya, makna dari Hari AIDS Sedunia ini yaitu salah satunya upaya pencegahan HIV/AIDS dan salah satunya mengurangi stigma dan diskriminasi itu sendiri. Nah, stigma dari masyarakat sebenarnya kita Lebih ke mengurangi bagaimana lebih masyarakat berpikir bahwa AIDS ini adalah penyakit yang berbahaya ya. iya, bahwa penyakit AIDS ini yaitu penyakit yang sangat yang berbahaya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa penyakit ini menularnya ini tidak gampang, tidak mudah. Menularnya itu ada alur-alurnya gitu. Dan kalau dari Mas Herman sendiri, pemaknaan dari Hari AIDS Dunia dengan tema mengurangi stigma dan diskriminasi dan juga membangun pola pikir masyarakat, itu seperti apa Mas Herman? Ya, kalau saya dari Banuatapura Support sendiri, termasuk saya sendiri ini, untuk mengenang itu orang-orang dengan HIV. Nah, kemudian untuk alur proses misalnya seperti stigma, diskriminasi, nah ini kita melakukan kegiatan-kegiatan yang positif di masyarakat. Dan juga memberikan penyadaran kepada Ya, masyarakat terkait dengan bagaimana untuk tidak memberikan pandangan yang positif terhadap pandangan yang negatif Negatif, terhadap teman-teman ODA. Dan juga kita sudah tersambung dengan Kak Indri selaku psikolog klinis yang memang namanya sudah beberapa kali disebutkan di beberapa mimbar-mimbar yang besar terkait dengan penanganan psikologi yang ada di kelompok rentan, salah satunya teman-teman ODA. Dari Kak Indri sendiri, bagaimana sih pandangan psikolog terkait dengan pendampingan orang dengan AIDS atau ODIF atau ODA yang ada di Kota Palu dan juga beberapa daerah di Sulawesi Tengah? Silakan Kak. Oke, kalau dari pandangan psikologi sih lebih kepada bagaimana kita sebagai tenaga kesehatan psikolog klinis gitu ya mau menerima dan mendampingi para ODA ini untuk bisa menerima kondisinya, bahwa memang kondisi sebagai seorang penderita HIV itu nggak gampang untuk mau diterima, tapi bagaimana untuk bisa mendampingi mereka supaya bisa menerima sakit yang dialami, kemudian bisa kembali, bisa bahagia untuk menjalani proses hidupnya gitu. Karena kan HIV juga mereka penderita HIV maksud saya itu bisa tetap berdaya gitu. Ya betul sekali. Seperti yang kita ketahui,
Kak Indri ya, bahwa HIV/AIDS ini bukan cuma berhubungan dengan penyakit internal dalam tubuh orang-orang yang terkena HIV/AIDS, tapi juga ini berhubungan dengan psikosomatis atau penyakit yang berhubungan dengan psikologi dari ODA itu sendiri. Dan dari Kak Indri sendiri, bagaimana psikolog klinis memberikan pendampingan untuk memberikan penguatan yang kedepannya bisa membuat teman-teman ODA ini bisa lebih kuat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Seperti yang kita ketahui bahwa ODA ini adalah HIV ini adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan juga berpengaruh juga pada sistem imun dari ODA itu sendiri. Bagaimana itu Kak Indri? Oke, kalau selama ini saya berpraktik di puskesmas ya saat ini, itu kan ada pasien ODA. Nah, kebanyakan mereka itu tidak mau menjalani pengobatan karena terkait tadi label negatif yang tadi. Tapi di situ bagaimana kita sebagai tenaga kesehatan, sebagai seorang psikolog saya sendiri itu, bagaimana mengajak dia sama-sama untuk mau tetap menjalani pengobatan, ARV tetap diikuti, kalau jangan sampai putus kayak gitu-gitu sih. Ya, edukasi seperti itu, kemudian mendampingi dia untuk menerima rasa sakit yang nggak nyaman itu sebenarnya. Ya, betul sekali, karena banyak pemikiran dari masyarakat bahwa menjadi seorang ODIF itu harus bertahan hingga berpuluh-puluh tahun lamanya untuk menjalani terapi antiretroviral atau ARV. Dan di sini juga beberapa advokasi yang dilaksanakan teman-teman adalah melakukan penjangkauan ya, dan juga pendampingan terhadap ODA atau ODIF itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ke proses mekanisme penjangkauan dan juga pendampingan dari teman-teman, saya ingin bertanya mengenai organisasi yang dibentuk. Ini organisasinya bernama Banuatapura Support. Mungkin bisa diceritakan apa saja sih yang menjadi keresahan dari anggota-anggota Banuata Support terhadap fenomena teman-teman yang mendapatkan diskriminasi selaku ODIF di sini. Silakan, mungkin Mas Tommy untuk menjelaskan, silakan. Ya, sedikit saya jelaskan. Keresahan kami untuk teman-teman yang didiskriminasi tadi itu penolakan dari lingkungan keluarga dulu. Nah, gitu. Tetapi bagaimana kami yang ada di Banuatapura Support ini mencoba berusaha untuk masuk di lingkungan keluarganya dulu untuk mengadvokasi, untuk memberikan pengetahuan atau memberikan edukasi kepada keluarganya supaya keluarganya bisa menerima si pasien ODIF sendiri. Oke, dan selama ini untuk daerah jangkauan dari organisasi Banuata Support itu sudah menjangkau daerah mana saja, dan mungkin bisa di-share juga kepada masyarakat TVRI Sulawesi Tengah, penonton setia TVRI Sulawesi Tengah, terkait berapa sih data-data dari ODIF yang ada di Sulawesi Tengah. Silakan Mas Herman. Kalau dari data yang kita terima dari Dinas Kesehatan Provinsi itu kurang lebih sekitar 1.800 lebih, seperti itu. Nah, itu data angka kasusnya. Kalau untuk pengobatan itu masih di bawah 500-an sekitar itu. Masih di bawah 500-an. Nah, itu jadi PR terbesar kita semua. Jadi bukan cuma di Banuatapura Support, jadi semua pihak. Karena masih ada di luar sana itu yang seperti yang disampaikan siapa Ibu Kak Indri tadi, bahwa ada yang memang tidak masih tahu statusnya, tapi masih belum ingin terbuka, gitu. Jadi untuk kita bujuk pengobatan, ini butuh pendekatan. Nah, jadi pendekatannya itu kita lihat dari individu masing-masing. Jadi tidak kita serta-merta masuk saja begitu saja untuk pendekatannya, seperti itu. Jadi tidak ada yang langsung pemaksaan untuk kamu harus menjalani terapi dan lain sebagainya. Ada pendekatan yang lebih persuasif. Nah, ini berkaitan juga dengan mekanisme yang disampaikan oleh teman-teman terkait tadi kita sempat berbincang-bincang tentang mekanisme pendampingan dan juga penjangkauan. Mungkin bisa diceritakan apa sih sebenarnya mekanisme pendampingan dan penjangkauan untuk teman-teman ODIF atau kelompok-kelompok yang rentan lainnya. Silakan, Mas Tommy. Oke. Untuk penjangkauan itu sendiri, kita lihat dari teman-teman yang tadi yang sudah tahu statusnya atau yang kita lihat bahwa dia ini berisiko. Nah, kita menjangkau dia untuk melakukan pemeriksaan VCT atau kita bawa ke puskesmas gitu. Ketika dia sudah mengetahui hasilnya, kalau hasilnya positif, nanti kita mendampinginya, bukan cuma mengajak dia untuk melakukan VCT, tetapi mendampingi dia
sampai ke tahap pengobatan gitu. Jadi kalau seandainya setelah dijangkau ternyata hasilnya adalah negatif, Positif. kalau positif dilakukan penjangkauan. Tapi Iya. kalau negatif bagaimana? Kalau negatif nanti 3 bulan kemudian kita lakukan untuk pemeriksaan VCT kembali. Oke, dan mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa TVRI Sulawesi Tengah proses VCT itu seperti apa sih cara untuk proses VCT itu? Apakah mereka akan ada pengambilan sampel darah dan lain sebagainya? Bisa diceritakan Mas Herman, silakan. Kebetulan hari ini kita di hari khas di PJM itu proses pengambilan VCT. Informasi yang kami terima untuk sementara regionnya itu untuk VCT itu pengambilan darah itu belum disebarkan ke puskesmas atau ke rumah sakit. Jadi untuk sementara masih di PJM dulu. Nanti setelah ini baru masuk ke puskesmasnya. Oke, dan untuk mekanisme VCT, bagaimana sih permulaan dari mungkin saya ingin melakukan VCT ini, alurnya itu seperti apa, Mas? Jadi alurnya itu kita seperti penjangkauan awal, misalnya dari teman-teman, misalnya ada kenalannya atau keluarganya yang pengen VCT, itu kita ajak ke program VCT, misalnya di area mana, misalnya contoh hari ini itu di Palu Grand Mall seperti itu. Nah, itu kita arahkan ke tempat loketnya. Jadi khususnya ada petugas dari dinas yang bertugas. Nah, itu diproses ada pengambilan darah. Nah, kemudian untuk hasil datanya misalnya hasilnya itu yang tahu itu hanya yang bersangkutan dengan pihak medisnya. Jadi ini untuk mengetahui status ODIF itu yang mengetahui hanya tim medis dan juga ODIF itu sendiri ya. Dan juga kalau seandainya melakukan pendampingan hanya pendampingnya juga berarti yang tahu ya. Yang tahu. Oke, baik. Dan juga yang ingin saya tanyakan terkait dengan saat ini sudah ada beberapa istilah yang sering sekali dijelaskan, salah satunya adalah virus yang undetectable dan juga untransmittable, atau virus yang sudah tidak terdeteksi dan juga tidak tertransmisi. Itu mungkin bisa diceritakan, Mas Herman? Boleh. Jadi misalnya kalau sudah ada kasus atau misalnya orang dengan HIV ini sudah melakukan pengobatan dengan ARV-nya, nah itu dia melalui proses itu kalau tidak salah itu sekitar 3-6 bulan. Nah itu ada yang bisa sampai setahun, tergantung dari daya tahan tubuhnya seseorang. Nah itu dilakukan TSVL atau viral load. Oke. Nah, setelah dia dites, kalau memang kepatuhan pengobatan ARV-nya, maka itu untuk TSVL-nya itu kemungkinan tidak terbaca. Kalau kepatuhan untuk pengobatannya, seperti ARV-nya itu, seperti itu. Ya, kita juga sudah terhubung malam hari ini bersama Kak Indri selaku psikolog klinis malam hari ini bersama kita. Saya penasaran dengan beberapa aksi yang juga aktivitas yang dilaksanakan oleh para psikolog klinis. Seperti yang kita ketahui bahwa Kak Indri ini adalah salah satu psikolog klinis yang bertugas di puskesmas dan juga memberikan pendampingan. Apakah pernah mendapat beberapa kasus terkait dengan kawan-kawan ODIF yang datang berharap untuk bisa mendapatkan layanan konseling, dan layanan konseling apa yang sudah diberikan kepada Kak Indri dan juga kawan-kawan psikolog klinis lainnya di beberapa daerah? Silakan, Kak. Oke, kalau untuk sejauh ini selama saya bertugas di puskesmas itu baru 2 pasien yang datang gitu ya. Yang pertama itu karena dia datang keluhannya sesak dan sudah kurus, sudah kuning kayak gitu kondisinya. Kemudian saya cuma datang, ini sebenarnya sudah berapa lama, mengobati nggak selama ini? Ternyata dia bilang tidak. Apa yang membuat seperti itu? Dia diam saja selama itu, ya sudah. Jadinya yang saya temani hanyalah gimana kondisi keluarga, sudah tahu apa belum, tanya kayak gitu. Dia bilang belum. Kemudian akhirnya petugas kesehatan yang memeriksa keluarganya, sedangkan untuk yang pasiennya sendiri saya yang tangani, itu lebih kepada untuk menerima perasaannya. Kalau misalnya saat ini dia takut untuk pemeriksaan, itu wajar. Jadi diajak untuk dia menerima perasaan apa yang dia rasakan saat ini. Sejauh ini seperti itu. Kalau yang lagi satu, itu kebetulan saya yang datang berkunjung. Dan sejauh ini dia mengatakan dia tidak sakit, gitu. Dia tidak punya sakit HIV gitu. Jadi saya tahunya HIV dari petugas kesehatan gitu, yang bilang, oh iya dia HIV tuh Kak, gitu.
oh ya sudah, akhirnya yang saya lakukan adalah lebih kepada pendampingan untuk dia mau bertahan hidup, karena kan sejauh ini penderita ODA itu kebanyakan ketika mendapatkan diskriminasi akan muncul gangguan-gangguan psikologis lainnya. Salah satunya adalah depresi, di mana ada kecenderungan ingin bunuh diri. Nah, salah satu pasien ini seperti itu, ada kecenderungan untuk bunuh diri. Jadi yang saya lakukan untuk dia, mendampingi dia untuk mau bertahan untuk hidup di tengah kondisinya yang sedang sakit saat ini, seperti itu. Karena dia mengeluhkan tiap hari demam, panas, seperti itu. Jadi mencoba untuk ya sudah, nggak apa-apa kalau misalnya memang capek rasanya, lelah rasanya, kayak gitu. Untuk menerima sakit itu nggak gampang. Lebih kepada seperti menerima kondisinya gitu, tidak melabel apapun, tapi menyadari bahwa dia ya sudah lelah. Jadi penerimaan sih di sana. Oke, seperti yang Kak Indri sampaikan tadi bahwa penjangkauan di tempat Kak Indri, yaitu di puskesmas yang Kak Indri dampingi, masih sedikit sekali dampingan atau kawan-kawan ODIF yang mau untuk bercerita dengan psikolog di puskesmas. Apakah dari puskesmas sendiri memberikan layanan jemput bola terhadap para penyandang ODIF ini, penyandang HIV ini? Atau mungkin ada kebijakan lain yang dilaksanakan oleh pihak puskesmas terkait hal tersebut, Kak Indri? Silakan. Oke, kalau sejauh ini lebih kepada jemput bola ya, kalau untuk saya sebagai tenaga klinis gitu, psikolog klinis yang ada di puskesmas lebih kepada jemput bola, karena kan seperti tadi banyak yang mereka tidak mau menceritakan kondisinya, apalagi bilang saya HIV gitu. Itu jarang banget yang ada yang bilang seperti itu. Jadinya kita ketika saya tahu bahwa ini adalah HIV, langsung saya akan yang tangani seperti itu. Setelah petugas kesehatan memeriksa kondisi fisiknya, saya akan tangani secara psikologis ketika misalnya saya ada di sana. Karena saya tidak selamanya ada di puskesmas, kan biasanya ada kunjungan atau turun lapangan segalanya. Kayak kemarin sempat ada yang mau konseling, saya tidak ada di tempat, jadinya diminta untuk datang di hari selanjutnya, seperti itu sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Indri dan juga pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Salah satu perbincangan yang sangat menarik di malam hari ini, di mana kita masih dalam tema memperingati Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember 2021. Dan sesaat lagi kita masih akan kembali untuk membahas lebih dalam terkait dengan advokasi yang dilaksanakan organisasi Banua Tapura Support terkait penanganan dan juga pendampingan orang dengan HIV/AIDS dan juga layanan psikologis yang diberikan oleh para psikolog klinis terkait dengan pendampingan dan juga pelayanan para orang dengan HIV/AIDS di beberapa daerah di Sulawesi Tengah. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami dalam Bilang Bicara Langsung. Ya, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bilang Bicara Langsung bersama Leo Zulfikar dan juga teman-teman dari organisasi Banua Tapura Support. Dan juga malam hari ini kita juga sudah tersambung secara daring bersama Indri Sutrisna Widyaningsi, Master Psikologi yang selaku psikolog klinis dan juga memberikan pendampingan terhadap orang dengan HIV/AIDS. Tadi kita sudah berbicara lebih dalam terkait dengan beberapa aksi yang dilaksanakan oleh Banua Tapura Support terkait dengan pendampingan orang dengan HIV/AIDS. Dan malam ini kita bisa lanjutkan lagi terkait dengan fenomena yang teman-teman hadapi selama melaksanakan pendampingan dan juga penjangkauan, utamanya penjangkauan. Di mana saja sih yang menjadi fokus utama atau istilahnya titik-titik dari populasi kunci yang ada di beberapa daerah untuk bisa dijangkau dari teman-teman Banua Support? Anda fokusnya, concernnya ke daerah mana saja nih? Siapa yang mau jelaskan? Herman atau Tommy? Silakan. Silakan Herman. Ya. Kalau untuk proses penjangkauan, nah itu memang kita fokusnya utamanya itu di Kota Palu. Nah, setelah itu kita masuk ke daerah-daerah. Nah, cuman untuk pengobatannya memang adanya di pusat Kota Palunya seperti itu. Karena kalau untuk akses pengobatan memang masih kendala untuk daerah-daerah lain. Tapi kalau untuk penjangkauan kita utamakan populasi kuncinya juga seperti itu. Mungkin dari perilaku yang seperti LSL-nya dan sebagainya, kemudian WPS-nya, atau mungkin masyarakat luas yang masih melakukan proses misalnya seperti seks bebas yang berisiko. Itu yang kita masih
usahakan untuk jangkau seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Dan juga kita sudah masih tersambung dengan Mbak Indri Sutrisna Widyaningsih selaku psikolog klinis. Saya ingin bertanya terkait dengan pola pendampingan di puskesmas. Apalagi kita baru tahu bahwa ternyata ada layanan psikologi loh di puskesmas, dan banyak stigma dari masyarakat terkait ketika kita berhubungan dengan psikolog harus mengeluarkan biaya yang banyak. Itu proses pendampingan atau proses konseling terhadap masyarakat di puskesmas itu polanya, mekanismenya seperti apa, Mbak Indri? Dan juga apakah sulit tidak untuk mendapatkan pelayanan psikologi di puskesmas? Silakan, Mbak Indri. Oke, Kak Leo. Jadi kalau misalnya terkait dengan layanan psikologi di puskesmas, kebetulan saya bertugas di puskesmas dulu ya, itu lebih mudah sekali gitu, karena kan selama ini psikolog itu terkesan eksklusif sekali gitu, ya, susah betul. didapatkan atau susah ditemui gitu ya. Nah, kebetulan saat ini saya sedang bertugas di puskesmas dulu karena ada program dari Sejenak Hening dan didukung oleh Caritas Germany dan didukung oleh Dinkes Sigi juga, dan saya bertugas di puskesmas dulu. Nah, sejauh ini caranya itu bisa kok pakai BPJS gitu. Jadi para penderita ODA atau yang mengalami gangguan gitu kan, nggak usah ODA aja deh, tapi yang mengalami gangguan psikologis lainnya gitu, itu boleh kok datang ke puskesmas dulu. Kemudian apalagi yang punya BPJS di sana gitu, silakan datang, tunjukkan saja nanti kartu BPJS-nya, kemudian bilang di loket, saya ingin ketemu dengan psikolognya gitu. Nanti akan dibuatkan akan diambilkan RM, kemudian diantarkan langsung nanti ke psikolog. Biasanya tuh akan diperiksa dulu secara fisik seperti apa, kemudian langsung ke psikolog gitu. Atau misalnya yang mereka yang tidak punya BPJS itu tetap bisa kok mengakses psikolog dengan datang ke puskesmas, nanti bilang saja ingin bertemu dengan psikolog, palingan hanya bayar biaya administrasi. Biaya administrasi itu sekitar 15.000 kalau nggak salah. Sekitar segitu, bayarnya segitu. Ya, ini termasuk salah satu yang terjangkau juga harganya ya untuk masyarakat, apalagi yang ingin mendapatkan layanan psikolog lebih dekat dengan masyarakat. Dan juga seperti yang kita ketahui bahwa ini langkah advokasi yang dilaksanakan oleh teman-teman psikolog klinis untuk membaca situasi yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya di beberapa daerah di Palu, Sigi, dan juga Donggala. Nah, Mbak Indri, saya ingin bertanya lagi terkait dengan bagaimana kalau seandainya diadakan salah satu rujukan dari puskesmas ke beberapa fasilitas kesehatan yang lebih memadai lagi, mungkin ke psikiater dan lain sebagainya. Bagaimana proses pendampingan yang dilaksanakan oleh kawan-kawan psikolog klinis untuk hal tersebut? Oke, kalau untuk yang sejauh ini misalnya dari pasien gitu datang ke puskesmas, kemudian ternyata butuh psikiater, layanan dari psikiater, biasanya itu akan ada rujukan dibuatkan oleh dokter umum, karena kan di puskesmas yang berhak untuk mengeluarkan surat rujukan hanya dokter umum. Jadi biasanya dokter umum yang buatkan rujukan berdasarkan rekomendasi yang saya buat gitu. Jadinya dokter, ternyata gangguannya seperti ini, nanti dibuatkan langsung rujukan kemana tujuannya, nanti silakan pasien bisa langsung mengaksesnya. Jadi jauh lebih mudah gitu. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk pencerahannya dan juga informasinya kepada masyarakat. Diharapkan semoga dengan informasi yang Mbak Indri sampaikan bisa memberikan informasi terbaru juga dan memudahkan masyarakat untuk menjangkau layanan psikologis lebih dalam lagi ya, Mbak Indri. Terima kasih banyak untuk Mbak Indri yang sudah bergabung bersama kita secara daring malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat dan juga tetap jaga kesehatan, Mbak Indri. Dan kita masih, Kak Leo. Ya, sama-sama Mbak Indri. Dan kita masih berlanjut juga dialognya malam ini bersama kawan-kawan dari Banuatapura Support. Kita juga sudah berbicara tadi, sudah berdiskusi tentang adanya terapi antiretroviral. Mungkin bisa dijelaskan antiretroviral itu seperti apa, dan juga apakah antiretroviral ini bisa menjadi obat untuk mematikan virus HIV/AIDS itu sendiri? Silakan Mas Tommy. Oke, kalau untuk obat antiretroviral sendiri ARV itu dia tidak menyembuhkan untuk si penderita ODA ini. Tetapi ketika si penderita HIV ini mengkonsumsi ARV, otomatis virus yang ada di dalam tubuhnya itu dilemahkan. Jadi untuk kehidupannya itu akan berlanjut lebih jauh lagi. Gitu, Oke, jadi dia virusnya tidak dimatikan,
tapi dilemahkan Iya, ya. dilemahkan. Sehingga bisa memperpanjang Tidak berkembang, waktu untuk melaksanakan. Apakah ini minumnya hanya sekali saja ataukah ini harus diminum secara berulang-ulang? Kalau untuk ARV-nya sendiri itu diminum 24 jam. 24 jam. Iya, dalam satu hari itu 24 jam diminum satu kapsul, satu butir. Oke. Iya. Nah, yang menarik dari fenomena pendampingan teman-teman dari orang dengan HIV/AIDS ini, banyak sekali stigma bahwa masa hidup dari orang dengan HIV/AIDS itu relatif singkat. Bagaimana pandangan teman-teman terkait pernyataan tersebut? Sebenarnya untuk teman-teman yang ODIF yang sudah artinya dari masyarakat mengatakan bahwa orang yang hidup dengan HIV/AIDS ini umurnya sudah tidak panjang lagi gitu. Tetapi pada umumnya ketika orang mengkonsumsi ARV atau terapi ARV ini, si ODIF itu sendiri umurnya akan lebih jauh lagi untuk hidupnya gitu. Sama aktivitasnya seperti orang yang sehat pada umumnya gitu, Kak. Ya, betul sekali. Dan juga dengan harapan dengan adanya ARV ini bisa membantu untuk menekan virus yang masuk dari virus HIV itu sendiri. Iya, betul sekali, Kak. Sekarang kita berbicara soal advokasi dari teman-teman Banuatapura Support yang selama ini dilaksanakan. Advokasi apa saja sih yang sudah dilaksanakan dan juga bentuk kerjasama yang dilaksanakan teman-teman Banuatapura Support terkait dengan proses pendampingan dari orang dengan HIV/AIDS sendiri. Silakan, Mas Herman. Kalau dari Banuatapura sendiri itu kita pertama itu dari dinas pemerintahan. Jadi salah satunya adalah dinas sosial kemarin itu kita ajukan untuk program BPJS. Jadi orang dengan HIV ini tadi yang istilahnya di bawah, ekonomi di bawah. Jadi untuk mengakses dia punya pengobatan misalnya, atau misalnya dia memiliki infeksi oportunistik, nah ini biasa kita rujuk ke rumah sakit gitu. Nah untuk mendapatkan pelayanan itu kan kalau secara umum kan pasti berbayar. Nah jadi kita harapkan teman-teman yang memiliki ekonomi ke bawah, nah itu mendapatkan akses layanan jaminan kesehatan. Nah alhamdulillah kemarin itu dari dinas sosial itu memberikan membantu kita untuk mengeluarkan jaminan kesehatan tadi. Nah contoh kasus kemarin itu kebetulan ada teman itu dirawat di salah satu rumah sakit di Palu ini. Nah itu dia tidak memiliki jaminan kesehatan. Nah itu yang kita utamakan dulu karena dia sudah memiliki IO atau infeksi yang seperti penyakit bawaan. Nah itu jadi bukan virusnya. Jadi kalau virusnya ini kemungkinan kecil itu tidak mempengaruhi tubuhnya. Tapi karena dia memiliki infeksi bawaan atau penyakit bawaan, nah inilah yang mempengaruhi daya tahan tubuhnya turun sehingga dia drop. Nah harus segera mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Ya, betul sekali. Dan kita juga tahu bahwa beberapa tahun belakangan Sulawesi Tengah terkena bencana gempa, tsunami dan juga likuifaksi. Banyak NGO atau non-governmental organization yang datang memberikan bantuan bukan hanya kepada masyarakat yang terdampak bencana, tapi juga kelompok-kelompok rentan. Bisa diceritakan apa pendampingan yang diberikan oleh beberapa lembaga kemanusiaan terkait hal tersebut? Kalau kemarin itu NGO itu dari, saya sebutkan saja ya, tanpa perlu menyebutkan nama, organisasinya itu dari YEU salah satunya, nah itu melakukan program seperti pemberdayaan keterampilan, kemudian peningkatan kapasitas, kemudian peningkatan kesehatan, jadi seperti pembagian vitamin dan sebagainya seperti itu. Nah kemudian itu seperti salah satu yang terakhir itu teman-teman dapatkan itu program pelatihan seperti itu untuk lebih meningkat lagi misalnya keterampilannya, jadi kemudian pengetahuannya dan sebagainya, kemudian kesehatannya seperti itu. Oke, dan terkait dengan orang yang hidup dengan HIV/AIDS yang teman-teman dampingi dari Banuatapura Support, apakah ada kisah sukses di balik proses pengobatan ataupun tantangan yang teman-teman hadapi selama melakukan pendampingan? Kalau untuk pengobatannya misalnya orang dengan HIV itu melakukan pengobatan, kalau untuk yang
berhasil ya istilah kata ininya. Setelah dia melakukan pengobatan itu seperti biasa pada norma masyarakat pada umumnya seperti itu. Kemudian mereka beraktivitas seperti biasa, memiliki usaha, ada yang seperti itu. Kemudian ada teman-teman yang sudah lama juga. Nah itu alhamdulillah sehat seperti biasa. Sehat seperti selama biasa. dia tidak memiliki tadi infeksi oportunistik ya. Seperti itu. Nah, Dan seperti TB atau mungkin liver dan sebagainya. Oke, dan salah satu yang paling sering menyerang adalah TB ya, Iya, tuberkulosis TB. untuk orang-orang yang kena HIV/AIDS. Tantangan selama melakukan pendampingan ini, mungkin Mas Tommy bisa menceritakan selama proses pendampingan di Banuata Support, Mas Tony silakan. Untuk tantangan pendampingan ya, tantangan pendampingan itu sebenarnya sudah dijelaskan tadi sama si Iya. Kak Herman, bahwa salah satu tantangannya itu yang tidak memiliki BPJS atau yang masih menyembunyikan statusnya kepada kami pendamping gitu. Itu tantangannya itu. Jadi kalaupun kita sudah tahu statusnya si penderita ini, kita mendampinginya, dia kan belum terbuka dengan keluarganya. Jadi kita harus pendekatan dulu kepada keluarganya ini sendiri, baru kita bawa ke ketika sudah diberikan edukasi, sudah menerima statusnya, dia sudah menerima bahwa dia oh iya saya harus melakukan itu, baru kita bawa. Tantangannya satu itu saja untuk mendapatkan ARV-nya itu yang tidak memiliki BPJS Ya, itu. betul. Dan Tapi ketika- alhamdulillahnya kita bisa membantu. Ya. Dan ketika masuk kepada keluarga itu menjadi tantangan baru lagi Iya. untuk memberikan pemahaman Ya, ya. memberikan pemahaman kepada keluarga si Odif. Respon dari keluarga Odif itu seperti apa sih selama mereka tahu ketika anaknya menjadi Odif? Responnya sih kalau pengetahuannya belum sampai ke itu si keluarganya itu pasti responnya penolakan Ya. gitu. Itu penolakan yang pertama. Jadi kita sebelum kita untuk mendekati si si keluarganya dulu, kita bertanya dulu sama si pasiennya ini, apakah kita harus bertemu dengan si keluarganya gitu. Nah, kalau dia bilang iya, kita datang ke keluarganya. Terus kita harus melakukan edukasi ke keluarganya itu sendiri. Oke. Nah, salah satu juga yang paling menarik selama kita melaksanakan dialog hari ini adalah teman-teman berbicara tentang proses penjangkauan dan pendampingan. Siapakah yang bisa menjadi seorang penjangkau dan bagaimanakah proses untuk menjadi seorang pendamping? Mungkin bisa diceritakan, apakah saya atau beberapa orang di luar lainnya ketika mereka, wah saya care dengan isu seperti ini, saya ingin menjadi pendamping penjangkau. Itu prosesnya seperti apa? Ya, kalau untuk menjadi penjangkau itu semua orang bisa. Ya. Itu tergantung dari cara dia bertemu dengan teman-teman, cara penyampaiannya, kemudian pendekatannya kepada orang yang yang kita anggap misalnya ini Beresiko. beresiko. Nah itu kita lakukan pendekatannya seperti itu. Kemudian kalau untuk pendamping sendiri itu biasanya itu ditunjuk ya. Iya, kalau untuk pendamping itu kita lihat dari sumber daya manusianya, apakah dia memahami tentang hal HIV/AIDS ini. Kalau dia memahami, otomatis untuk mendampinginya itu sangat mudah gitu. Oke, betul sekali. Dan untuk dari internal Banuata Pura Support, apakah ada peningkatan kapasitas yang diberikan kepada pendamping maupun calon pendamping yang ingin melakukan pendampingan terhadap orang dengan HIV/AIDS? Iya. Kalau yang seperti itu kita lakukan seperti training atau mungkin seperti pelatihan seperti itu. Nah itu selama di lembaga Banuata Pura itu di kantor kita itu kita ada lakukan kegiatan rutin. Jadi seperti misalnya setiap minggu atau mungkin setiap 2 bulan atau sebulan sekali lah seperti itu. Untuk pelatihan-pelatihan pengenalan masalah ARV-nya tadi, masalah virusnya, cara penularannya dan sebagainya seperti itu. Oke, dan di Banuata Pura Support, teman-teman sudah melaksanakan kegiatan dan juga banyak sekali advokasi di beberapa daerah, di Palu, Sigi, dan juga Donggala. Jumlah dari para relawan yang mau untuk turun menjadi penjangkau maupun pendamping itu sudah ada berapa sih? Dan bagaimana proses perekrutannya? Silakan. Kira-kira saja kurang lebih. Ya, kalau kita berbicara di Sulteng untuk 3 kabupaten terdekat, Palu, Sigi dengan Donggala, itu untuk pendampingan di Kota Palu itu ada 3, itu di
3 rumah sakit yang ada di Kota Palu sendiri. Nah, kalau untuk daerah seperti Sigi dengan Donggala ini, itu kita masih membentuk suatu kelompok. Jadi seperti KDS ya kemarin itu. Nah, itu ya mereka menjangkau khusus wilayah misalnya Sigi. Jadi itu kita bentuk. Oke, KDS atau kelompok dukungan sebaya ya. Iya. Dan juga seperti yang kita ketahui bahwa hal tersebut masih selalu dilaksanakan dan juga dengan harapan bisa membangun lebih banyak lagi aksi-aksi baik untuk penanganan HIV/AIDS sendiri, khususnya di Sulawesi Tengah. Kita sudah berada di segmen terakhir untuk program Bilang atau Bicara Langsung malam hari ini. Satu pertanyaan masing-masing mungkin bisa dijawab. Yang pertama, harapan ke depannya untuk perayaan atau memperingati Hari AIDS Sedunia di tanggal 1 Desember 2021 untuk Mas Herman, dan juga yang terakhir pesan untuk ODIF yang sedang berjuang dengan status HIV-nya saat ini, mungkin bisa dijawab sama Mas Tony, silahkan. Siapa dulu? Mas Tony dulu mungkin ya, silakan Mas Tony. Pesan untuk ODIF yang sedang berjuang saat ini, pesan dari kami dari Banuatapura Support untuk ODIF yang sedang berjuang, patuhlah terhadap ARV, karena ARV itu sendiri bisa mengembalikan kekuatan dalam tubuh kita, sistem kekebalan sistem kekebalan tubuh dalam kita. Jadi untuk teman-teman ODIF yang ada di luar sana yang belum melakukan terapi ARV, kami harap segera melakukan ARV. Karena ada beberapa teman kami yang sudah melakukan ARV, yang sudah bahkan sudah berapa 10 tahunan itu sudah hidup sehat seperti orang yang pada umumnya. Ya. Selanjutnya untuk harapan terkait dengan peringatan Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember 2021, Mas Herman. Ya. Harapan kami dari khususnya Banuatapura Support, kami berharap kepada semua pihak, baik itu pemerintah ataupun masyarakat atau NGO dan sebagainya. Jadi mari kita sama-sama untuk mendukung. Ya, kalau judul ini yang di 1 Desember sekarang 2021, akhiri AIDS-nya, cegah virusnya, kemudian akses untuk semua. Nah itu. Nah saya berharap kepada di momen 1 Desember ini, di Hari AIDS ini, yang seperti disampaikan Mas Top, untuk yang sudah mengetahui statusnya segera untuk melakukan pengobatan ARV-nya, seperti itu. Dan untuk yang sekarang menjalani terapi ini untuk terus patuh, seperti itu. Kemudian untuk masyarakat umum, jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Oke, baik. Salah satu tagline yang paling sering disampaikan ya oleh teman-teman pendamping dan juga penjangkau. Dan pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, untuk dengan berakhirnya pernyataan dari teman-teman, maka berakhir pula pertemuan kita untuk program Bilang Bicara Langsung edisi malam hari ini di tanggal 1 Desember 2021, dan kami mewakili dari TVRI Sulawesi Tengah ingin mengucapkan selamat memperingati Hari AIDS Sedunia yang jatuh hari ini pada tanggal 1 Desember 2021. Jauhi virusnya, bukan orangnya. Dan saya juga teringat satu quotes dari sahabat saya, salah seorang survivor dari ODIF, yang mengatakan bahwa saya menolak untuk mengatakan bahwa HIV itu adalah penyakit karena saya tidak sakit, dan saya menolak untuk dikatakan sebagai penderita HIV karena saya tidak menderita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Oke, terima kasih banyak Mas sudah hadir.